Kisah relawan penyapu ranjau paku terkumpul 3,5 ton hingga diancam dibunuh. Bismillah, resikonya tinggi, nggak ada yang gaji. Taruhannya nyawa, kalau sudah siap, ayo jalan bareng-bareng. Kata itu terucap oleh 12 orang anggota pertama dari korban ranjau paku. Berlandaskan inisiatif dari korban oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan bagaimana memperkaya dan menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan keselamatan orang lain. Selain itu, tidak adanya tindakan dari pihak berwajib dan hanya mengeluh jika ban sepeda motor terkena ranjau paku di jalan. Maka pada 8 Agustus 2011 terbentuklah relawan sapu bersih atau Saber ranjau paku atas keresahan 3 orang pegiat bernama Rohim, Siswanto, dan Agus dengan dasar rasa prihatin agar terorganisir dan terarah. Minimal diri sendiri terselamatkan, bagus lagi orang lain pun diselamatkan, kata Agus, 49, warga asal Purbalingga yang menetap di Jakarta mulai 1995. Namun menurut Agus, masing-masing anggota sudah menyapu sendiri-sendiri pada 2010. Di Bekasi dan di Jakarta Barat tidak saling mengenal satu sama lain pada awalnya. Anggota Saber terdiri dari berbagai macam profesi, yaitu karyawan pabrik, kontraktor, penjual nasi, penjual kue, supir pribadi, pengemudi ojek daring, dan panggilan di Jakarta. Niat kita sama untuk menumpas dan memberantas oknum yang tidak bertanggung jawab, ucap Agus yang merupakan kontraktor swasta. Ia mengklaim pada 2010 sampai dengan 2011, ranjau paku itu banyak bertebaran di kawasan Jakarta Timur dan Bekasi. Gilalah pokoknya, ranjau paku itu banyak banget, seperti mewabah, ujar Agus. Menurut Agus, magnet atau besi berani itu selalu tersedia di sepeda motornya. Ia selalu melakukan penyapuan saat pagi berangkat kerja menuju kantor. Penyapuan ia lakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Ia diuntungkan sebagai kontraktor swasta yang selalu keluar kantor jika siang hari. Ia menyempatkan diri selalu melakukan penyapuan ketika ia melintas dengan motornya. Ia mengklaim kalau rajin melakukan penyapuan selama 24 jam di Roxy, terkumpul paku sebanyak 500 kg hingga 1 ton. Menurut dia, anggota Saber selalu berkumpul di akhir pekan dan akhir bulan untuk melakukan penyapuan bersama. Kalau sudah kumpul, ranjau paku bisa terkumpul hingga 3,5 ton, kata Agus. Rute yang mereka tempuh lumayan jauh, yaitu berkisar di sepanjang jalan Daan Mogot menuju Roxy, Harmoni, Istana hingga Kuitang arah Senen. Penghargaan. Setelah berjalan rutin selama setahun penyapuan, relawan Saber mendapatkan penghargaan dari pihak kepolisian karena membantu tugas kepolisian dalam memberantas ranjau paku sekaligus upaya agar masyarakat selamat berkendara. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya yang ketika itu dijabat oleh Irjen Pol Dr. Drs. H. Untung Suharsono Rajab SH MSI dalam Hari Bayangkara pada 2012. Menurut Agus, relawan Saber diangkat menjadi mitra Polri hingga diberi penghargaan berupa piagam, lampu lalu lintas, dan rompi polisi yang lambang polisinya di kanan. Hanya kita yang bisa memakai rompi polisi, banggalah, ucap Agus. Sementara menurut Rohim, melakukan penyapuan ranjau di setiap pagi hari pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan sore hari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dari ruas Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Gedung Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, Jalan Gatot Subroto hingga Taman Semanggi. Sejak aktif melakukan razia ranjau paku hingga 2016, total mengumpulkan 1,5 ton yang sudah ditimbang pada tempat peleburan besi tua.
Sekarang ada 9 ember, itu kurang lebih 350 kg di rumah, kata Rohim. Rohim ditemui ketika melakukannya penyapuan mengambil ranjau paku menggunakan magnet bekas pengeras suara. Magnet tersebut dikaitkan dengan tali sekitar setengah meter yang kemudian menyisir pinggiran jalan yang bertebaran tidak lazim. Mereka sengaja menebar ranjau di jalan agar banyak pengendara yang mengalami kempes pada ban kendaraannya, agar pengendara mampir pada bengkel mereka untuk menambal ban, ucap Rohim. Rohim mengaku dalam penyapuannya tidak selalu berjalan mulus. Pernah disenggol pengendara motor yang diketahui sebagai oknum penyebar paku. Bahkan ia pernah juga mendapat ancaman untuk dibunuh jika masih melakukan kegiatan sapu ranjau paku yang sengaja ditebar itu. Kendati begitu, tetap merasa puas dan bangga karena usaha yang mereka lakukan sedikitnya telah diterima masyarakat luas, khususnya yang berdomisili di Jakarta. Menurut dia, hingga kini jumlah relawan Saber berjumlah 20 orang anggota yang aktif. Saat ini lebih baik, ranjau agak berkurang, namun tetap waspada, imbu Rohim. Kepolisian membenarkan adanya modus yang dilakukan oknum dalam meraup keuntungan ekonomi. Oknum tersebut adalah dalam kurung tukang tambal ban. Itu melakukan hanya untuk mendapatkan pemasukan yang lebih dari biasanya, kata Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Muhammad Nasir yang ditemui di National Traffic Management Center NTMC Polri. Nasir menjelaskan pada awal 2019 hingga saat ini sudah banyak kejadian tapi proses sampai ke ranah pidana belum ada. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang menyebar ranjau paku masuk dalam ranah pidana umum. Kita sudah melakukan kajian dalam pasal 192 KUHP tersebut yang sudah inkrah di Jakarta Barat pada 2010 divonis ancaman hukuman maksimal 9 tahun, kata Nasir. Nasir mengatakan ranjau paku hampir menyebar di seluruh wilayah hukum Jakarta, yakni jalur yang banyak dilalui oleh sepeda motor yang minim akan penerangan jalan. Ranjau paku itu disebar pada jalur ramai pengendara sepeda motor, tapi tidak ramai masyarakat. Jadi pengendara sepeda motor yang terkena ranjau paku sulit mendapatkan pertolongan, ujar dia. Nasir mengimbau kepada masyarakat supaya mewaspadai saat melintas ruas jalan yang dianggap rawan ranjau paku. Adapun titik rawan ranjau paku di Jakarta yaitu Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat, Jalan Lejen Suprapto, Jalan Veteran, area sebelum underpass ke arah Monas, dekat SPBU, dan lampu merah Jakarta Pusat, Jalan Gatot Subroto, area flyover Pancoran, Jalan TB Simatupang, Jalan Metro Pondok Indah Jakarta Selatan, hingga Jalan Raya Bekasi Jakarta Timur.